Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wa islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan beberapa huruf di huruf tenggorokan, yaitu huruf H, Hamzah, Ha, dan Wain. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas huruf Kha dan huruf Wain. Dan 6 huruf ini yang kita sebutkan masih termasuk dalam ya huruf-huruf al-halq atau huruf-huruf tenggorokan, yang mana huruf Kha dan Wain ini berada di bagian ujung atas tenggorokan, yang mana kita sudah bahas huruf H dengan Hamzah berada di pangkal tenggorokan, dan di pertengahan tenggorokan kita terdapat huruf H dan Ain. Jadi nampak di layar posisi huruf Ghain dengan Kha itu berada di pangkal atau ujung atas tenggorokan, atau dalam bahasa Arabnya adnal halq. Di mana itu? Yaitu ada di sini, di lingkaran ini. Kalau huruf H ada atau pertengahan tenggorokan, H dengan Ain ada di sini, dan ujung bawah tenggorokan ada huruf Hamzah dan H itu posisinya ada di sini di bawah. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf Kha, kita mulai dari Kha dulu. Ini kita ambil contoh satu potong ayat. Ketika kita mengucapkan wala takhsha, ketika menyebutkan takhsha, maka itu akan terasa di ujung atas tenggorokan seperti ada di gambar ini. Maka disitulah keluar huruf Kha. Begitu juga dengan huruf Ghain, ya. Ghairil mel. Ketika mengucapkan huruf Gha, maka sama persis tempat keluarnya di ujung atas tenggorokan, sama dengan Kha. Jadi Kha dan Ghain ini sama dalam tempat makhraj, tempat keluarnya hurufnya, dan ya bisa katakan banyak sifat-sifatnya, karakternya juga sama, namun ya tetap berbeda, yang punya sifat berbeda, yaitu kalau Kha adalah memiliki sifat hams, sedangkan Ghain adalah syiddah atau jahar. Jadi sangat banyak nanti kalau kita pelajari makhraj huruf, sangat banyak ada beberapa huruf yang satu makhraj, bahkan satu makhraj ada tiga huruf, ya meskipun satu makhraj tapi mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda, dan itu nanti akan kita bahas di pembahasan sifatul huruf. Dan adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf Kha, terutama pada huruf Kha sukun dan tasjid, itu yang pertama adalah tidak menebalkan huruf Kha, ya, karena pada sejatinya Kha itu adalah huruf tebal atau huruf isti'la, dan itu akan dibahas di pembahasan sifatul huruf. Contoh bacaan yang salah adalah yang tidak menebalkan huruf Kha, wala takhsha. Jadi dia dibaca Kha-nya di sini tidak tebal, takhsha. Kenapa tadi baca? Mungkin penyebabnya karena huruf sebelum Kha itu adalah huruf istifal atau tipis, sehingga Kha-nya terpengaruh dengan huruf tipis yang berada di sebelumnya. Tapi yang benar adalah tebalkan Kha dan tipiskan huruf ta. Jadi wala takhsha, ya, ta-nya tipis, Kha-nya tebal. Jadi peralihan antara tipis tebal itu sangat jelas ketika mengucapkan huruf
takhsha, ditebalkan huruf kha. Kemudian kesalahan yang terjadi yang sering ketika mengucapkan huruf kha, yaitu memonyongkan kedua bibir. Wala takhsha, karena mungkin sebabnya kebanyakan terjadi huruf tebal secara umum khossalat dan salah satunya kha adalah huruf tebal, itu kecenderungan para pemula pada tahsin Quran, tahsin bacaan Quran, itu kecenderungan untuk memonyongkan huruf ketika mengucapkan huruf kha. Pada saatnya huruf kha itu tidak dimonyongkan kecuali memang dia huruf berharakat dhammah. Jadi tetap diamkan ini kedua bibir dan tebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah, pangkal lidah yang ada di belakang naik ke atas dan kurang sebanyak mungkin suara di dalam mulut sehingga terkumpul di langit-langit atas. Jadi wala takhsha, solusinya latihan untuk tidak memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf kha, itu taruh jari di depan kedua bibir kita. Supaya apa? Supaya menjaga agar kedua bibir kita tidak maju. Wala takhsha, jadi sudah kaidah dalam ilmu tajwid tidak boleh dimonyongkan huruf kecuali huruf dhammah dan waw Jadi itu kaidah paten. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha, yaitu tidak mengalirkan suara dan udara ketika mengucapkan huruf kha. Justru sebaliknya, memutuskan, bahkan cenderung memantulkan ketika tidak dialirkan suaranya. Contoh bacaan yang benar adalah wala takhsha. Jadi kha-nya di sini, kha sukun di sini mengalir karena dia adalah huruf hamas dan rokhawa, dan kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya di video lain. Nah, kebanyakan orang salah dalam menyebutkan huruf kha ini, kha sukun terutama dan tasydid, itu tidak dialirkan suara dan udaranya, seperti wala takhsha, kayak terpotong, wala takhsha. Jadi kayak ada stop di situ, padahal kha adalah huruf yang mengalir tanpa ada stop, tanpa ada singa di situ. Kayak sakta karena sakta itu hanya 4 di Quran menurut riwayat Hafs an Asim. Kalla bal rana, kalla bal rana, kayak singa kalla bal rana, begitu wala takhsha, itu salah. Yang benar adalah alirkan tanpa ada terputus, mirip dengan huruf syiddah ajri qatim bakat aja. Nah, itu suaranya terputus memang karena memang sifatnya adalah syiddat. Beda kha adalah rokhawa dan hamas, alirkan tanpa ada terputus. Wala takhsha, dan kita sudah mengetahui bahwasanya kha itu suara dan udaranya tidak terputus, dan ketika diputus terkadang bahkan sering terjadi mengundang melahirkan kesalahan yang baru, yaitu cenderung untuk memantulkan huruf kha. Jadi wala takhsha, jadi ada pantulan pada huruf kha, itu dikarenakan kebanyakan karena tidak mengalirkan udara dan suara pada huruf kha. Maka untuk menghindari hal itu, alirkan udara dan suara pada huruf kha. Wala takhsha. Begitu juga kesalahan baca penyebutan huruf pada huruf ghain, agak mirip kesalahannya pada huruf kha, yaitu kebanyakan ketika mengucapkan huruf ghain, itu memonyongkan huruf mulutnya, ghairil maghdubi. Sekali lagi itu salah, meskipun adalah huruf tebal seperti kha atau huruf isti'ala atau tafkhim, tidak harus misalnya huruf tebal itu bisa ditebalkan tanpa harus dimonyongkan. Cukup mengangkat pangkal lidah belakang
dan mengurung suara dan udara sebanyak-banyaknya di langit-langit sehingga menebalkan huruf tersebut. Jadi pangkal lidah seperti ada yang ada di gambar ini yang digatisi ya, ini adalah pangkal lidah naik ke langit-langit sehingga ya, menimbulkan suara, menghambat suara udara, aliran udara mengalir keluar sehingga ya, terkumpulnya udara di langit-langit mulut sehingga timbullah namanya huruf tafkhim atau huruf tebal. Jadi ketika menyebutkan huruf kha ya, jangan dimunyungkan. Ghairil maghdubi, kecuali dia kalau huruf ghainnya huruf dhamma ya, ya baru, karena sekali lagi kaidah dalam tajwid jangan dimunyungkan huruf itu ketika hanya huruf dhamma dan waw saja. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada pengucapan huruf ghain yaitu tidak mengalirkan huruf ghain, karena huruf ghain itu adalah huruf rokhawa. Artinya suara yang terdapat pada huruf ghain itu, terutama pada huruf ghain sukun dan tasydid, harus mengalir sebanyak-banyaknya seperti yang di ketentuannya dalam sifatul huruf di maghdubi, maghdubi harus dialirkan, dan ketika tidak dialirkan terputus seperti halnya kha yang tadi, maka akan istilahnya mengundang kesalahan baru seperti qalqalah. Jadi ketika seorang mengucapkan maghdubi terputus, ya akan dia membuat sakta di situ, padahal sakta hanya ada beberapa di Quran. Ataukah ketika ghainnya tidak mengalir, itu mirip dengan huruf syiddah, ajid qatim bakat, padahal ghain bukan huruf syiddah tapi huruf rokhawa. Dan ketika ghainnya, aliran suara ghainnya terputus, maka biasanya atau terkadang seseorang ketika membaca Quran dan memutus aliran huruf ghain pada huruf sukun itu akan cenderung untuk memantulkan huruf ghain. Contohnya ghairil maghdubi. Nah, itu terjadi karena tidak adanya aliran suara yang cukup banyak pada huruf ghain. Maka alirkan huruf ghain sukun dan tasydid tanpa ada putus. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada penyebutan huruf ghain yaitu huruf ghain tidak ditebalkan. Nah, ini mirip kayak kasus di huruf kha ya. Kebanyakan seseorang tidak menebalkan huruf ghain karena itu terjadi ketika huruf ghain berada setelah huruf istifal atau huruf tipis. Ya, contohnya maghdubi ya, maghdubi. Nah, itu ghainnya tipis. Ya, mungkin karena terpengaruh oleh huruf tipis sebelumnya, jadi ikut tipis juga, tapi ya yang benar adalah tipiskan tipis dan tebalkan huruf tebal. Ya, maghdubi ya. Jadi huruf mat tipis dan ada huruf tebal. Dan cara menebalkan sudah dijelaskan beberapa kali. Angkat pangkal lidah ke arah langit belakang dan kurung sebanyak-banyaknya udara, dan terkurung udara suara di langit atas.